Selamat pagi teman-teman. Kembali bersama Ariel Kurnaidi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi, Anak dan Pelajar. Yesus sahabat terbaik dan setia. Yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sagala. Mari kita awali dengan doa. Bapa di sorga, kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami supaya firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Hari ini, tanggal 16 September, judul renungan kita, Allah Abraham. Ayat hafalan, Lukas pasal 20 ayat 37. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Kisah ini masih kelanjutan dari kisah Yesus menjawab pertanyaan beberapa orang Saduki. Masih ingatkah kamu bahwa orang Saduki adalah salah satu dari kelompok Yahudi yang tidak percaya adanya malaikat, tidak percaya akhirat? Mereka ini kelompok yang materialistik, kelompok yang merasa lebih intelektual, dan merasa orang lain lebih rendah, dan mereka tidak percaya adanya kebangkitan. Sebagaimana yang terdapat di dalam SDA Bible Commentary, halaman 482. Mereka tidak percaya adanya kebangkitan, maka mereka bertanya kepada Yesus, siapakah di antara ketujuh orang yang sudah mati itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebagaimana yang tertulis di dalam Matius pasal 22 ayat 28. Pertanyaan itu bertujuan untuk spekulasi. Pertanyaan mereka adalah berupa spekulasi teologia. Sebagaimana yang tertulis di dalam SDA Bible Commentary, halaman 482. Artinya, mereka menduga bahwa Yesus tidak akan dapat menjawabnya dengan memuaskan. Ternyata Yesus balik berkata, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah." Sebagaimana yang tertulis di dalam Matius pasal 22 ayat 29. Yesus membuat mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Sebagaimana yang tertulis di dalam Lukas pasal 20 ayat 40. Sebab Yesus telah berkata bahwa mereka tidak mengerti kitab suci. Yesus menemplak kesombongan intelektual mereka. Pernyataan Yesus itu telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam. Sebagaimana yang terdapat di dalam Matius pasal 22 ayat 34. Yesus mengutip peristiwa Musa ketika bertemu Tuhan di padang gurun Midian, di tengah-tengah semak duri. Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Sebagaimana yang tertulis di dalam Keluaran pasal 3 ayat 6. Abraham, Ishak, dan Yakub sudah mati pada saat Allah menampakkan diri kepada Musa di hadapan semak belukar yang terbakar. Mengapa Allah menyebut dirinya sendiri sebagai Allah dari para bapak-bapak ini, kecuali untuk mengartikan adanya kebangkitan mereka? Sebagaimana yang tertulis dalam SDA Bible Commentary, halaman 483. Itulah maksud Yesus ketika menjawab pertanyaan orang Saduki. Allah itu Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, yang walaupun mereka sudah mati, tetapi akan bangkit dan hidup. Yesus sedang menegaskan bahwa akan ada kebangkitan. Dia juga pernah berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Sebagaimana yang tertulis di dalam Yohanes pasal 11 ayat 25. Allah satu saat akan membangkitkan umat-umatnya, sehingga umat-umatnya akan hidup. Itulah artinya Allah itu bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebagaimana yang tertulis di dalam Matius pasal 22 ayat 32. Karena Abraham, Ishak, dan Yakub yang sudah mati akan dibangkitkan dan hidup. Allah itu adalah Allah Abraham. Sembahlah Allah, karena Dia adalah Allah orang hidup. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di sorga,
terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Mana kami diingatkan bahwa Engkau adalah Allah orang hidup, bukan Allah orang mati. Dan tolonglah kami, supaya kami boleh menyembah-Mu, karena Engkau adalah Allah orang hidup. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.